bahwa kita harus kompak. Kita harus merebut kepolisian dari tangan mafia-mafia yang suka setor doa atau dorongan amplop. Kemudian kita kawal perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena setelah P21 akan segera P21 tahap 2 atau berkas perkara berikut dengan barang bukti dan tersangkanya atau para tersangkanya akan dilimpahkan ke Kejaksaan oleh penyidik Pidum Polri. Kemudian setelah P21 tahap 2 atau P22, maka paling lambat 2 minggu sudah akan dibacakan surat dakwaan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan membantu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk majelis dengan cara membuat penetapan supaya nanti hakimnya misalnya 3, 5 atau 7 adalah hakim-hakim yang betul-betul wakil Tuhan. Jangan seperti hakim yang kemarin menerima doa atau dorongan amplop yang tertangkap di Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita berdoa. Saya mengajak seluruh masyarakat dalam dan luar negeri untuk berdoa kepada Tuhan kita supaya nanti majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perkara korban almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat, betul-betul hakim Tuhan yang menyatakan putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemungkinan nanti para terdakwa atau tersangka terdakwa maupun penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi dalam bahasa perdata. Kemudian setelah itu maka jaksa akan menanggapi keberatan itu, kemudian akan ada putusan sela atau putusan antara. Setelah itu masuklah ke pemeriksaan saksi-saksi. Tentu saya sebagai pelapor akan lebih dulu dimintai keterangan, kemudian ayah dan ibunda daripada almarhum apakah betul memberi kuasa kepada saya dalam menangani perkara ini. Setelah itu masuklah kepada Pera, kepada tantenya almarhum, kepada saksi-saksi lain. Saya siapkan 11 orang. Kemudian nanti para terdakwa ini akan diperiksa secara splitsing atau secara split, yaitu supaya terdakwa yang satu menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain dan terdakwa yang lain menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu. Kira-kira gitu, begitu nanti strateginya. Kemudian dalam perkara ini nanti akan ada penggabungan atau kumulasi, jadi dakwaan bersifat kumulatif, yaitu para pejabat polisi yang melakukan dugaan pembunuhan terencana juga dia terkena obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti. Maka itu mereka nanti akan digabungkan perkaranya dan kemudian juga nanti demikian juga tuntutannya. Kemudian pasal yang digunakan tentu pasal yang terberat, yaitu pasal 340 KUH pidana itu tentang pembunuhan terencana, junto 338, junto 55, 56 KUH pidana. Kemudian kenapa pasal 340? Karena itu pasal terberat, yaitu sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa memang mereka telah melakukan pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana ini buktinya apa? Bahwa begitu mereka nyampe dari Magelang, nyampenya di rumah pribadi Saguling. Tetapi tidak dibunuh di situ karena mereka tidak mau beban itu ditanggung oleh rumah Saguling. Lalu diajak dulu oleh Bu Putri almarhum ke Duren 3, rumah dinas. Lalu di Duren 3 itulah yang bersangkutan terduga atau tersangka Ferdy Sambo telah menyarungkan tangannya, sudah memakai sarung supaya tangannya itu tidak ada jejak mesiu. Kemudian diduga juga sudah pasang peredam supaya tembakan-tembakan itu tidak terdengar oleh tetangga. Kemudian sudah dirancang juga bahwa pasca ditembak atau pasca disiksa dan atau ditembak almarhum ini, dia mengambil senjata almarhum untuk menembak sebanyak 7 kali tembok-tembok yang ada di sana supaya terkesan terjadi tembak-menembak yang katanya tembak-menembak tapi meleset. Tapi saya tidak percaya dari awal karena saya punya analisa yang tajam dan banyak teman saya intelijen baik di tentara maupun di kepolisian maupun di BIN. Maka semua saya preteli skenario mereka itu. Bahkan siapa yang merancang skenario itu yaitu staf ahli Kapolri, saya kasih tahu. Tentang siapa ketua komisi di DPR yang melobi istana juga saya beritahu. Tentang mereka merusak barang bukti atau melucuti barang bukti, yaitu menggunakan seorang AKP dari Subdit 4 Pidum Polri juga saya kasih tahu. Karena dia tidak mengerti melucuti, lalu dia memanggil temannya saksi Apung yang melucuti atas suruhan penyidik juga saya kasih tahu. Maka kemarin itu berbicaralah perwira Bariskin Polri. Kami sebenarnya menyidik perkara ini sangat mudah, Bang. Bagaimana sangat mudah? Semua pidato abang atau ocehan abang atau keterangan abang yang ada di semua media itu aja kami kumpulkan sudah terang, dan ketika kami verifikasi benar semua katanya.
Walaupun ada orang yang melaporkan saya menyebar hoax ke Baris Krim Polri, tetapi penyidik senior yang sudah menjelang pensiun dari Pidum Polri, dia memuji saya dan mengatakan semua yang saya katakan di media, yang dicatat dan dipublikasi oleh rekan-rekan media, semuanya benar katanya, dibenarkan. Jadi mereka mengungkap perkara ini dari situ. Jadi oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan sangat bangga kepada media yang terus mempublikasi berita tentang pembunuhan terencana ini. Tujuannya apa? Supaya Indonesia terbebas dari praktik-praktik mafia. Karena sekarang ini mafia-mafia itu telah mencengkeram pejabat-pejabat kita antar lembaga negara. Maka supaya Indonesia ini tidak selamanya berada di tangan mafia, mari rebut kepolisian dari tangan mafia. Setuju? Ya, itu kira-kira. Nah, di sini hadir itu saya, mamanya almarhum Brigadir Joshua. Beliau ini belum pernah bicara ke media. Saya hadirkan untuk menjelang persidangan. Di tengah-tengah hadir ini, kalau bahasa Batak sebenarnya Nemboro atau putri saya bapaknya. Ini putri saya, sangat cantik sekali. Kemudian di sebelah kanan saya hadir ayahandanya, yaitu Pak Samuel Huta Barat. Gara-gara beliau nih kemarin kelelahan katanya mengikuti perkara ini, mengikuti beritanya. Dia bilangnya kayak gasing. Akhirnya muncul hoax di media mengatakan Kamarudin Simanjuntak menyerah. Saya tidak menyerah dan beliau sebenarnya tidak menyerah juga, tapi apa itu? Kelelahan. Nah, kemudian hadir juga itu saya yang luar biasa, Irma Huta Barat, yang juga mengorbankan segala sesuatu buat menangani perkara ini. Hadir juga rekan-rekan saya, ada Martin, ada Johannes, ada Febri, ada juga kerabat daripada putri saya ini, Jenderal Angkatan Darat Purnawirawan Sabar Simanjuntak. Ada juga rekan lainnya, Dr. Nelson mana, ada Sabar, ada dua Sabar advokat dan Sabar tentara. Dan yang lain-lain juga mungkin menyusul, ada juga Dr. Nelson dan sebagainya. Ada juga siapa itu? Jonathan Baskoro yang masih ganteng, barangkali ada yang belum dapat jodoh. Ini rekan saya ini cukup ganteng juga dan sampai saat ini masih jomblo. Belum ada anak gadis yang melirik gitu ya. Jadi barangkali ada rekan-rekan wartawan yang berminat boleh diajukan ke saya. Kira-kira. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaan kepada boru saya atau namboru saya, juga kepada itu saya, termasuk kepada Lai Samuel Huta Barat maupun kepada Irma dan rekan-rekan lainnya. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami layani dengan sangat baik. Terima kasih. Pak, persidangan pertamanya akan kapan ya Pak? Persidangan pertama begitu tahap 2. Tahap 2 tadi ya, diserahkan berkas barang bukti dan para tersangkanya. Maka 2 minggu sejak saat itu paling lambat ya akan sidang. Berarti saya perkirakan pertengahan daripada Oktober atau minggu ketiga paling lambat. Itu sudah sidang. Bang, kalau tahap 2 ini kan berarti Barbuk dan juga tersangka akan dibawa kendali kejaksaan. Betul. Jadi yang dinyatakan P21 yang dinyatakan P21 lengkap itu baru berkasnya. Barang bukti dan para tersangka belum diserahkan. Maka segera dalam waktu minggu ini atau paling lambat minggu depan itu harus diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Karena selama ini penuntut umum itu berperan memeriksa berkas yang 30 orang itu. Jadi dia karena pidana umum memeriksa berkas apakah masih ada yang harus lengkapi atau tidak. Nah, karena dinyatakan sudah lengkap, karena sudah kami lengkapi hari Minggu kemarin di Jambi, dengan saya turun sama tim penyidik, maka setelah lengkap ini segera akan dikirim ke Jaksa Agung atau ke tim penuntut umum, yaitu berkasnya, barang buktinya, dan para tersangkanya. Dan saya mendesak, saya kemarin sudah orasi di Medan, hari Sabtu ya, sebelum ke Jambi. Kita akan memerah putihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote, yaitu dengan melibatkan 2 ormas utama. Ormas Bangto Batak dengan seragam putih, melambangkan bendera kita putih, kemudian PBB, Pemuda Batak Bersatu dengan seragam yang merah. Itu ditandai kemarin hari Senin sudah mulai melakukan turun ke jalan di Kejaksaan Agung. Mereka di persidangan pertama nanti akan memerah putihkan Indonesia, dibantu dengan ormas-ormas lainnya. Dan saya sebagai santri kehormatan, walaupun saya santri juga loh saya dari NU ya. Nah, mereka juga siap backup.
Karena ini bukan lagi persoalan daripada Huta Barat atau Joshua Huta Barat, bukan lagi persoalan daripada Borusa atau kekasihnya, tapi ini sudah menjadi persoalan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka seperti yang saya katakan, rebut kepolisian dari tangan mafia. Maka saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia supaya turut serta mengambil bagian. Jangan sampai perkara ini dimain-mainkan oleh jaksa seperti sebelumnya, yaitu biasanya suka dihilangkan barang bukti, dihilangkan visum et repertum atau apa namanya itu, atau otopsi, atau dikarang-karang sehingga nanti menjadi melemahkan. Sebagai informasi tambahan, pernah ketua forensik mengatakan tidak terjadi penyiksaan waktu doorstop di Barreskrim Polri. Dan itu membuat terjadi perpecahan di antara tim dan mengadu ke saya. Kami tidak setuju dengan ketua tim itu. Akhirnya ketua tim itu diwawancarai lagi oleh Ito Rossi di Kompas TV. Dia meralat perkataannya bahwa dia akan menjelaskan nanti di persidangan. Dan dia mengakui bahwa ada penyiksaan. Kan begitu ya. Tetapi saya sudah menjadi terlapor di Barreskrim oleh Zakirudin Caniago sebagai penyebar hoax. Padahal yang saya jelaskan fakta-fakta, yaitu fakta-fakta yang terurai dalam akte notaris sesuai pengamatan ahli medis, yaitu magister kesehatan dan dokter. Kemudian anggota dia sudah menyatakan setuju dengan saya dan setuju dengan akte notaris ini. Artinya kita tidak menyebar hoax tapi fakta-fakta hukum. Itulah kira-kira nanti hal-hal yang menarik. Jangan sampai nanti visum ini yang pengamatan dokter ini dihilangkan. Karena kenapa? Di kalangan penyidik juga tidak satu. Banyak versi penyidik. Sebagai contoh, ada beberapa bukti yang sangat telak ditolak oleh penyidik dari saya. Contoh, hasil visum atau hasil pengamatan dokter yang dilakukan di Jambi itu tidak diterima oleh penyidik. Dia maunya diterima dari yang ketua itu. Padahal mereka yang mengakui tim dokter dan ahli itu untuk kita masukkan ke dalam. Tapi hasil pengamatannya dan hasil percakapan yang dicatat itu atau yang direkam itu tidak mau diterima sebagai bukti. Itulah sebagai clue awal. Maka oleh karena itu saya betul-betul memohon semua tim jurnalis, wartawan, media cetak elektronik, mari kita kawal untuk kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia. Amin. Terkait agen ganda, Bang? Terkait agen ganda. Jadi ada juga laporan ke saya bahwa diduga diduga Perdi Sambo curiga bahwa almarhum ini dianggap atau diduga memata-matai dia terkait dengan judi online, terkait dengan judi 303 itu ya, transaksi-transaksi gelap lainnya, termasuk sabu, narkoba, termasuk juga minuman keras dan sebagainya, sehingga itulah diduga sebagai motif untuk menghabisi dia. Itu sebabnya juga kenapa saya katakan libatkan PPATK. Ingat nggak dari awal? Libatkan penyidik independen atau penyidik daripada Angkatan Darat, Laut dan Udara dan PPATK. Kenapa saya katakan itu? Karena saya dapat laporan intelijen. Ternyata benar PPATK menemukan hasil daripada perjudian itu kurang lebih 155 triliun. Jadi kita tidak menyebar hoax. Ya. Bahkan pesawat jet pribadi yang saya buka pertama kali itu konon sudah meninggalkan Indonesia. Harusnya itu disita jadi barang bukti karena KPK membiarkan ya lari ke luar negeri. Padahal harusnya KPK langsung menangkap dan menahan siapa yang menerima gratifikasi, siapa yang memberi gratifikasi. Tetapi karena ini KPK dipimpin oleh anggota Polri juga atau jenderal dari Polri, ya begitulah. Kalian sudah paham menerjemahkan itu. Harusnya karena gratifikasi itu adalah kejahatan tindak pidana korupsi, harusnya pelakunya langsung ditangkap, penerima gratifikasi ditangkap, ditahan, barang buktinya disita. Tapi ini dibiarkan pergi ke luar negeri. Berbeda dengan misalnya bulan Februari lalu ada seorang menteri menerima gratifikasi helikopter, saya buruh dalam 3 bulan, sudah dicopot dan diganti pada bulan Juni 2022 kan begitu. Bang, kalau sudah tahap 2 berarti nanti kejaksaan bisa tahan PC kan? Harus ditahan. Karena alasan polisi tidak menahan Putri adalah karena alasan kemanusiaan. Seolah-olah yang lain yang ditahan itu adalah marga satwa. Hanya Putri yang manusia sehingga berlaku buat dia kemanusiaan. Padahal semua yang ditahan itu di rutan-rutan lain, di penjara-penjara, itu semua manusia. Kenapa alasan kemanusiaan tidak berlaku buat Aceh, buat Sumatera Utara, Palembang, Riau sampai Kalimantan, Jawa dan sampai ke Papua sana? Kenapa hanya buat Putri berlaku alasan kemanusiaan?
bukankah yang lain juga manusia? Nah, karena Indonesia negara hukum berdasarkan konstitusi dan setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan pasal 27 konstitusi, maka PC juga harus ditangkap dan ditahan oleh kejaksaan pada saat P21. Kecuali mereka sudah menerima amplop, jangan tahan karena akan diteriaki nanti, sudah terima doa loh, kenapa saya ditahan, kan begitu. Bang, beredar video kamar yang diduga kamar tahanan Verdi Sambo, Bang. Ya. Tanggapan Abang gimana, Bang? Saya belum verifikasi ke sana, bisa benar bisa tidak. Bang, satu lagi Bang, soal ada disebut Abang menyebutkan Brigjen Hendra Kurniawan menggunakan jet pribadi mendatangi Bapak. Oh, itu laporan intelijen dari itu. Itu apakah ada Abang ada beberapa buktinya gitu? Ada, penggunaan saya jet bilang pribadi? kalau laporan intelijen itu begini nih. Boleh kita gunakan tapi tidak boleh mengungkap siapa intelijennya. Namanya juga intelijen. Kalau kita kasih tahu siapa, besok-besok dia tidak mau bekerja lagi untuk kita. Tapi laporannya itu kita verifikasi. Kita verifikasi ke beberapa pihak. Benar nggak dia menggunakan itu kan? Nah, berdasarkan informasi dari beberapa pihak ini, karena banyak juga teman saya di Jambi termasuk di bandara, mereka membenarkan bahwa jet pribadi itu singgah di sana. Kemudian, bagaimana cara pembuktiannya? Penyidik harus segera menyita CCTV di bandara. Penyidik juga harus menyita CCTV di tempat awal, kedatangan awal, apakah dari Halim atau dari Soekarno-Hatta. Lalu ketika dia balik dari Jambi, juga harus diperiksa. Sebagai informasi, saya memang punya kelebihan dibanding advokat yang lain. Saya sudah membaca kesimpulan hasil pemeriksaan daripada apa itu Irsus atau Irwasum terhadap mereka. Di situ memang dibenarkan bahwa yang bersangkutan itu pakai jet pribadi ke Jambi maupun dari Jambi balik ke Jakarta. Kenapa dia buru-buru balik ke Jakarta? Karena setelah dicopot CCTV termasuk di PR-nya oleh Apung, saksi Apung, segera diserahkan kepada Propos dengan inisial Kombes S. Nah, si Kombes S memberikan kepada anak buahnya untuk diamankan Cuk Putranto, ya, Kompol. Nah, lalu mereka menonton begini, wih, beda ini, katanya tembak menembak, dan katanya ketika Verdi Sambo datang sudah mati. Loh, Verdi Sambo datang, siapa namanya? Joshua ada di taman, ada dekat pos. Loh, berarti belum tembak menembak, belum mati dong. Ternyata setelah Verdi Sambo masuk ke rumah, ya PCR. apa itu? Katanya PCR. Ke rumah dinas itu, yang katanya sebelumnya dia pergi apa namanya itu PCR, ternyata tidak benar. Maka waktu itu saya katakan, periksa siapa yang melakukan PCR, karena itu tidak mungkin. Periksa petugas yang melakukan PCR, periksa NAR, periksa peduli lingkungi. Karena di lantai 4 Pidum Polri, di zaman dia jadi Dirtipidum, itu gratis sampai sekarang. Setiap orang menerima apa itu rapid antigen itu gratis. Termasuk saya berkali-kali saya dapat, bisa 2-3 kali seminggu saya dapat itu gratis. Kenapa buat kita gratis? Buat kan Propam sebagai mantan Dirtipidum kok jadi bayar pergi ke tempat PCR kan gitu kan, aneh. Itu alibi yang tidak pintar. Maka saya minta juga periksa Itol, dari mana berangkat dan di mana keluarnya, kemana mampirnya. Periksa CCTV. Lalu karena saya bilang periksa CCTV, dia bilang CCTV disambar petir. Saya bilang tidak mungkin ada petir karena tidak musim hujan. Periksa petir, saya bilang. Karena ada juga Marco Simanjuntak ahli petir. Nah, periksa juga siapa yang mencopot di PR atau perangkat-perangkat itu. Gunakan undang-undang ITE, gunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang menyebar berita bohong atau hoax kan gitu. Jadikan tersangka orang-orang ini kan begitu, termasuk yang dari Kompolnas, termasuk Karopenmas Polri gitu. Cuma saya minta tersangka semua karena mereka menyebar hoax. Ternyata dikatakan oh iya karena mereka itu di prank katanya. Oke lah kalau di prank nggak apa-apa, berarti tidak makan sayur dan buah. Kenapa kita tidak bisa di prank? Karena kita makan sayur dan buah-buahan setiap hari sebelum makan besar dan kita selalu berdoa. Oleh karena itu saya mengajak warga Indonesia makan sayur dan buah supaya tidak mudah di prank gitu loh. Dan jangan terima doa atau dorongan amplop. Bang, kemarin kan katanya Keluarga dan juga Pihak keluarga, Pak, dari pihak keluarga. Tanggapan.
Sama Tanggapan Mbak Vera. dari ibu, mana ibunya? Ada. Oh, udah capek Bang. Capek nggak duduk soalnya kasihan. Maaf ibu. Maaf. Halo ibu. Saya nggak apa-apa, roasting. Ajak juga kekasihnya ya. Iya. Buka maju. Tanggapan apa tadi? Ya. Pihak keluarga kan saat ini berkasnya sudah P21 lengkap dan saat ini yang masih jadi kekhawatiran Tanggapan kalian ketakutan berdua keluarga. sebagai ibu dan sebagai kekasih terhadap Maju, berkas maju. yang sudah P21. Maju Maju aja. Maju ya. Buka maskernya sayang biar muka cantiknya bisa bagaimana difoto. perasaan itu bahwa berkasnya almarhum sudah P21. P21 sudah lengkap. Segerakan sidang. Karena berkas sudah diterima jaksa, semoga persidangan itu akan terungkap kebenaran yang seadil-adilnya. Jadi harapan kami kepada media atau jurnalis, mohon bantu mengungkap kasus ini agar terungkap seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, di negara kita. Nah, ibu yang saat ini yang masih jadi kekhawatiran keluarga apa sih bu? Yang masih jadi kekhawatiran keluarga dan ditakutkan oleh keluarga dalam proses persidangan misalnya. Atau mungkin jaksa tidak transparan. Apa saya jawab itu? Harapannya apa kira-kira untuk menuntaskan perkara ini? Apakah mengharapkan hakim yang adil, jaksa yang objektif gitu? Ya, harapan kami sebagai ibu dan keluarga, semua kita yang ada di sini, semoga penegak hukum, jaksa maupun hakim, mereka bekerja dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan setransparan mungkin agar hukum atau pengadilan nanti berjalan dengan seadil-adilnya. Mbak Vera boleh sedikit. Dan pelaku dihukum sesuai perbuatan mereka dan seberat-beratnya. Hukum pasal 340 akan dijalankan dengan baik. Mbak Vera. Kalau dari saya, pertama-tama puji Tuhan sampai saat ini sudah sampai P21. Semua itu adalah berkat Tuhan dan orang-orang yang terkait yang mau membantu, baik penyidik, pengacara, semuanya yang bekerja, kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti pengadilan yang akan kita tunggu-tunggu, sidang yang kita tunggu-tunggu bisa berjalan dengan baik dan tersangka yang sudah ditetapkan mendapat hukuman seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai tambahan, kekasih daripada almarhum ini menyimpan data secara elektronik jejak rekaman ancaman pembunuhan itu. Pada tanggal 21 Juni sudah ada ancaman pembunuhan itu terekam di handphonenya. Kemudian terulang lagi, terakhir tanggal 7 Juli ya, ada lagi jejak pengancaman itu. Itulah saya sebabnya mengapa saya begitu yakin ini adalah pembunuhan terencana. Maka diawali juga dengan tulisan saya di medsos ketika saya kerja dini hari, polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi. Mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Nggak sampai 5 menit langsung dikomentari saksi Sangga Sianturi. Kemudian besoknya langsung dihubungkan dengan ibunda daripada almarhum. Kata-kata daripada ibunda almarhum yang masih terngiang-ngiang di telinga saya sampai detik ini. Kami ini dimusuhi gara-gara pejabat jenderal polisi mengatakan ini aib polisi dan aib keluarga. Sehingga orang semua menjauh ke kami katanya. Hanya itulah maksudnya saya yang diutus oleh Tuhan untuk membela dan melindungi kami. Maka saat itu saya katakan, saya akan perjuangkan, tidak akan saya biarkan dia lari, akan saya buru siapapun dia. Itu ini mengatakan kami ini orang yang tidak berpunya. Saya belum kenal secara pribadi, hanya lewat telepon. Saya katakan percayalah kepada Tuhan, tidak akan kita biarkan dia lolos dan tidak akan biarkan kepastian hukum, keadilan dan kemampatannya tidak tercapai hanya gara-gara uang. Semua uang bisa kita perjuangkan, tetapi nyawa orang yang sudah hilang tidak mungkin bisa kembali lagi. Oleh karena itu, siapapun dia, sebesar apapun, sehebat apapun dia, saya akan buru. Begitulah kira-kira janji saya, dan janji saya itu sudah terpenuhi. Jadi saya tidak wan prestasi. Dengan P21 berkas ini,
kami telah melakukan prestasi kami sebagai penegak hukum, yaitu penasihat hukum daripada keluarga Huta Barat ya. Nah, jadi tidak ada lagi hutang kami. Nah, kemudian mereka juga sudah memberikan beberapa kuasa. Ada 5-6 surat kuasa yang dikasih ke kami. Kenapa? Karena mereka terus menyebar hoax, sementara laporan mereka sudah SP3, yaitu laporan tentang pembunuhan terencana 338 Junto 53 yang dilaporkan oleh model A atas nama Bribtu Martin Gabe, suruhan daripada Ferdi Sambo. Itu sudah SP3. Kami lawan terus. Kemudian laporan Putri yang dia mengaku diperkosa dan atau istilahnya dicemok-cemok ya. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Diraba-raba katanya dengan menggunakan senjata. Itu sudah SP3 istilahnya itu. Nah, kemudian karena tidak terbukti di Duren 3, dia bukannya pindah ke Duren 5 tapi langsung loncat antar kota, antar provinsi atau akap, yaitu dari Duren 3 Jakarta Selatan pindah ke Magelang tanggal 4. Saya dan tim saya bekerja keras lagi. Kita cari semua percakapan tanggal 4. Ternyata tanggal 4 Bu Putri atau istri Ferdi Sambo memuja-muja atau memuji-muji almarhum sebagai pria yang luwes, yang tangkas, yang cekatan, yang baik, multi talent, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Wah, ini hebat benar kok ada orang habis diperkosa memuji pemerkosanya. Aneh toh? Karena terungkap itu percakapan, saya makanya saya sangat bangga dengan media. Karena saya kasih ke media dan di-share oleh media, malu dia, nggak jadi deh Duren 3, nggak jadi diperkosa juga di Magelang tanggal 7 deh katanya kan gitu. Ganti tanggal diperkosanya. Maka saya bongkar lagi peristiwa tanggal 7. Bahwa tanggal 7 diajak itu almarhum bicara 4 mata. Kok pasca diperkosa masih mau bicara 4 mata ya sampai 24 jam berdua-duaan. Kemudian menginap di rumah yang sama tanggal 7 sampai tanggal 8. Wanita mana mau satu rumah dengan pria pemerkosanya? Padahal dia jenderal bintang 3 karena suaminya bintang 2. Harusnya yang benar dia langsung panggil Dirkrimum Polda Jawa Tengah atau panggil penyidik, tangkap ini. Bukan yang nginap lagi 1 malam. Ini diperkosa atau bagaimana, kan menjadi tanda tanya sama kita ini. Sementara asisten rumah tangganya katanya mendengar desahan rintihan, menjerit atau mendesah. Nah, itu kan beda, menjerit dengan mendesah itu beda. Kalau orang kesakitan itu menjerit, kalau keenakan itu mendesah, kan begitu. Benar nggak? Ini yang mana sebenarnya terjadi? Ini terlalu banyak rekayasa. Kemudian tanggal 8 dia itu dibawa atau dikawal oleh almarhum dari Magelang ke Jakarta. Maka saya katakan rasanya tukang becak pun nggak sudi memberikan istrinya dikawal oleh pemerkosanya. Loh, ini kok Jenderal Kadipropam membiarkan istrinya dikawal pemerkosanya? Ini nggak masuk logis, karena ada juga logika hukum. Ketika kami kuliah hukum dulu, ada namanya logika hukum, ada konstruksi hukum. Masa tidak jadi di Duren 3 pindah ke tanggal 4 di Magelang, nggak terbukti pindah ke tanggal 7, nggak terbukti pokoknya diperkosa deh. Kalau sudah ilmu pokoknya, bingung kita menganalisanya. Oleh karena itu, saya terima kasih sekali kepada semua media yang sudah membuat terang masalah ini. Kami hanya memberikan rilis aja atau keterangan pers, tetapi media sudah menganalisanya dengan sangat baik. Terima kasih. Ada lagi? terkait masalah media Bagaimana? Ketua Komjak minta agar JPU ditempatkan ada di itu Sempos. saya khasiat. Ketua Komisi Kejaksaan, Ya. Dr. Barita, Ya. Simanjuntak juga itu, Ya. meminta. JPU agar ditempatkan di Sempos. Bagaimana tanggapan Abang? Memang betul, kalau bisa JPU ini diamankan supaya steril. Jangan sampai mereka nanti Kena intimidasi. terkontaminasi Atau menerima kena doa. Itu yang bahaya. Jadi kalau bisa mereka Dorongan amplop. ditaruh di safe house itu sudah benar. Jadi jaksanya misalnya di karantina istilahnya, supaya terbebas dari virus-virus doa. Mohon maaf, ini doa dalam tanda petik ya, bukan doa keagamaan ya. Jangan sampai nanti dikira saya menista lagi. Nah, ini dorongan amplop maksudnya. Karena biasanya penegak hukum itu jangan lupa doanya ya. Dulu saya waktu belajar pengacara, oh hebat-hebat sekarang kesannya religius sekali kan gitu. Lama-lama karena saya nggak kasih dorongan amplop, abang nggak ngerti-ngerti. Doa itu maksudnya dorongan amplop katanya. Wah, ini bahaya nih, penegakan hukum disertai doa kan gitu. Bang kemarin kan tim kuasa hukum sempat Bang kemarin kan tim kuasa hukum sempat bilang bahwa Sambo dan Ibu Pece itu bakal buka-bukaan di persidangan dan kemungkinan bakal. Dia salah. Kalau buka-bukaan di persidangan udah terlambat. Kalau mau buka-bukaan dari kemarin,
supaya saya bantu restoratif justice. Kalau dia misalnya begini nih, maaf ya, saya kilap, saya telah melakukan pembunuhan terencana karena saya curiga dia akan menyebarkan aib saya, misalnya gitu ya, tapi saya menyesal dan saya sadar dan bertobat. Tolong masyarakat Indonesia saya diampuni, tolong semua media ampuni saya. Kan perasaan kita jadi beda, maka tugas saya menjadi mediator. Baiklah, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dan memaafkan. Ampunilah kesalahan dia. Kan jadi beda. Nanti pun sampai di pengadilan minta maaf kepada polisi, minta maaf kepada jaksa, minta maaf kepada hakim, minta maaf kepada semua media, wartawan dalam luar negeri, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kan jadi beda toh. Mungkin hakim jadi simpati. Tetapi kalau aku diperkosa di Duren 3, bikin laporan di Duren 3, diperiksa di Duren 3 oleh Polres Selatan, begitu kita bongkar, nggak jadi di Duren 3 karena sudah SP3 di Duren 4 lah, masih lebih logis. Ini kok pindah ke Magelang gitu loh. Jadi menurut abang percuma ya buka-bukaan? Percuma buka-bukaan. Tetapi better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena kenapa? Masih ada hukuman neraka dan surga. Siapa tahu Tuhan memaafkan dia. Kita kan tidak boleh mendahului toh. Siapa tahu dia nanti di pengadilan jadi sadar dan bertobat. Itulah fungsi penasihat hukum, membimbing, memberi nasihat hukum yang baik kepada kliennya. Bang Komarudin, terkait kuasa hukum dari Ibu Pece yang baru tuh ada 2 orang mantan pegawai KPK, ada Febri Diansyah dan ada juga Rosamala Aritonang. Dan mereka menyatakan bahwa dalam membela Ibu Pece ataupun Pak Ferdi Sambo, mereka menyatakan akan objektif, tidak akan membenarkan yang salah atau yang sebaliknya. Karena dia dari kuasa hukum. Karena dia mantan KPK, berarti KPK Komisi Pemberantas Korupsi atau Komisi Pemberantas Korupsi. Dan Bu Pece bersama Ferdi Sambo konon diduga mengirimkan doa-doa baik kepada para ajudan yang terlibat maupun ke LPSK dan kepada lembaga lainnya. Oleh karena itu dia harus menanyakan mengapa itu kliennya mengirimkan doa-doa itu. Maka karena dia mengetahui buka saja bahwa itu perbuatan melanggar hukum. Yang pertama. Yang kedua, bimbinglah kliennya untuk berkata yang benar. Bimbing ke jalan yang benar. Karena kalau penasihat hukum mengajar-ajari kliennya berdosa, maka dosanya kliennya itu ditanggung oleh penasihat hukumnya. Jangan gara-gara honor misalnya atau apapun namanya itu dipikul dosa klien. Tapi yang benar, selamatkan kliennya, maka uangnya menjadi halal, tidak haram. Terkait pernyataan dari kedua mantan pegawai KPK ini akan memberikan pendampingan secara objektif, ditekankan di situ. Waktu akan membuktikan. Kalau objektif akan teruji nanti di persidangan. Sama seperti saya toh, saya bilang pembunuhan terencana dan ternyata terbukti. Waktu membuktikan dalam 3 bulan. Saya mau dibantu jawab. Ya. Objektif itu bisa dimulai dari yang bersangkutan ya, ataupun pegiat anti korupsi ini ya, menjalankan idealisme dia dengan mengusut tuntas suap itu, dugaan suap kepada antar lembaga dan juga kepada tersangka. Berani nggak mereka? Apakah masih memiliki idealisme sebagai pegiat anti korupsi atau tidak? Kalau tidak ya nanti kalian sendiri yang nilai. Berarti semua hanya isapan jempol, ya kan? Berarti kan penentuan adalah siapa yang bayar gua sesuai dengan keuntungan pribadi mereka. Bang, spesifik terkait Ada tambahan lagi. Saya mau nambahin satu lagi. Ini kan bekas juru bicara KPK ya kan. Saya itu dulu mendirikan KPK. Ini pendiri KPK ini? Ya. Irma Huta Barat itu pendiri KPK, salah satu. Sama Marsilam Simanjuntak. Nah, dalam hal ini KPK tuh seharusnya turun tanpa harus ada laporan. Ketika PC dan Ferdi mengakui memberikan uang 1 miliar kepada Baradae, lalu 500 juta kepada Kuat Ma'ruf dan 500 kepada Brib KRR, itu ada 2 miliar. LPSK. Ada 2 miliar, yang jelas saja 2 miliar rupiah itu uang yang besar. Ferdi Sambo itu gajinya 3,9 plus 21 juta. Iya. Kurang lebih 30 juta kurang lah. lebih 30 juta lah, ya. Apakah mungkin Mobilnya Lexus. kalau gaji kalian 30 juta bisa kasih uang 2 miliar? Itu di depan mata sudah jadi pengakuan, ya kan? Ada 3 orang yang mengaku diberi uang 1 miliar 500 itu yang pertama. Mobilnya banyak Lexus. Lalu cara hidup hedon, ya kan? Kita ini kalau mau periksa korupsi itu biasanya kan organized crime yang sulit banget diperiksa. Tapi karena polisi ini hidupnya hedon, itu ada mobil harganya 4 miliar. Dia Beberapa punya unit. 2. Ada mobil yang harganya 5 miliar.
ini kan kita sebetulnya tidak perlu menginvestigasi, dimulai dari situ Rumahnya saja. pakai lift. Ya, nah kalau Feby Ardiansa ini betul masih paham soal satu, ya, ketika seorang pegawai negeri itu, polisi itu ASN loh, pegawai negeri sipil ya, yang jelas gajinya dan hidup tidak sesuai dengan gajinya, itu langsung diperiksa karena orang korupsi itu untuk lifestyle. Jadi kalau lifestyle-nya itu seperti konglomerat, sementara dia gajinya hanya 30 juta, kalian juga nggak perlu investigasi, bisa hitung-hitungan kok. Berapa yang dia kasih untuk yang mau nembak Joshua. Sumbernya dari mana bilang? Ya, nah itu sendiri doanya dari mana? pesan saya kepada Feby Ardiansa, ya, kalau dia masih tahu bahwa dalam KPK itu yang menyalahgunakan power, yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan uang untuk pribadi dan keluarga. Jadi ada dua hal yang di depan mata itu. Dorongan amplop yang 2 miliar itu besar loh. Dia mesti kerja berapa tahun? 300 juta itu 1 tahun. Iya dong. Kalau tahun 3 miliar. 10 tahun nggak belanja apa-apa. Jadi 20 tahun jadi Febri baru 6 miliar. Febri dibayar berapa? Saya mau tanya. Kalau si yang nembak itu didorong-dorong, ya kan? Febri mesti buka dong. Ini jelas pro bono. Bukan hanya tidak dibayar. Cuma pro bono, kita yang bayar. Tiket ke sini pun dibayar, uang kepada Kompas pun dikembalikan oleh beliau ini. Supaya bisa bicara dengan kalian semua. Dan kita tidak kaya. Dan nggak kayak, saya kasih tahu lagi, Johnson Panjaitan itu kasnya kosong. Saya 3 bulan juga nggak kerja. Tapi kan tidak ada komplain. Kenapa? Karena tahu bahwa kita ini mau menegakkan keadilan itu nggak gampang. Namun Tuhan mencukupkan biayanya kan gitu. Yes. Yes. Sebagai tambahan, kalau Putri Chandrawati sama Ferdy Sambo masuk ke KPK atau masuk ke rutan KPK, berarti Febri Diansyah sudah bekerja objektif sebagai penasihat hukum. Tapi kalau Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo tidak ditangkap oleh KPK, berarti mereka percuma ex KPK, berarti dia tidak kerja objektif. Karena kalau objektif, pelaku tindak pidana korupsi harus dijerat secara hukum. Gitu. Bang, bisa dipertegas gak apa dasarnya maksudnya Ibu PC dan Ferdy Sambo itu harus masuk ke KPK gitu? Kita nggak tahu. Ya gitu. karena kan tadi 2 miliar memberikan gratifikasi. dari mana? Gratifikasi kan kejahatan. Laporannya sudah terdaftar di KPK oleh teman-teman dari Tampak. Ya, jadi tidak ada alasan lagi buat kedua advokat ya yang ex staf KPK ini untuk meragukan gitu loh kualitas daripada dugaan tindak pidana ini. Orang gratifikasi 50 juta aja ditangkap, masa gratifikasi 2 miliar? 2 miliar, yang saya tahu sudah 5 miliar, tapi karena mereka mengakui 2 miliar, ya 2 miliar aja kita ikuti. Di luar yang ke apa ya? Yang ke LPSK ya. Kalau laporan intelijen ke saya 5 miliar. Dan masih ada rekening di Bank BCA atas nama yang tidak bicara, yang AAUU. Belum diperiksa. Gagu. Dan rekan Febri Diansyah mengatakan bahwa dia tidak akan menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Dan akan berlaku objektif. Mulailah dari temuan adanya dugaan suap. Karena suap itu juga korupsi. Karena uang yang ada endorsement dari pemuka agama, ada Berita Gilbert soal kejujuran PC bilang boleh. Nah, jadi begini, soal pemuka agama begini. Pemuka agama ini belum tentu orangnya benar. Karena bisa saja dia misalnya selama ini dapat perpuluhan, kita kan tidak tahu, kita menduga ya, bisa saja katanya jangan-jangan. Nah ketika kehilangan jemaat bisa juga mengalami kerugian material dan imaterial. Tetapi kalau pemuka agama bertindak layaknya penasihat hukum, maka menurut saya tanggalkan jubah keagamanmu, turunlah menjadi pengacara. Untuk bisa menjadi penasihat hukum, maka pertama sarjana hukum, kedua ikut PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat, habis itu ujian, habis itu disumpah, punya berita acara sumpah, punya kartu anggota organisasi, maka jadilah pembela Ferdy Sambo. Tetapi kalau dia pemuka agama dengan title misalnya STH atau apapun namanya atau sarjana agama, tapi berlaku seperti pembela dan sudah berani menjustifikasi bahwa almarhum katanya memperkosa, berarti dia kesurupan roh. Ada roh yang masuk ke dia dan roh itu berbicara pelakunya adalah almarhum gitu. Jadi oleh karena itu kita doakan dia supaya dia tidak terus-menerus kesurupan roh. Oke. Udah ya. Makasih ya, Bang. Udah ya. Makasih ya, Bang.